Kita buka Alkitab kita di Efesus pasal yang ke-6. Ya. Efesus pasal yang ke-6 kita buka. Oke, pakai ini. Efesus pasal yang ke-6. Kalau dari ayat yang 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan bagi kami berkumpul, berdoa bersama-sama secara jemaat, sehati. Dan Tuhan, terima kasih Engkau mau kami berdoa. Itu artinya Engkau malah siap untuk mengubah rencanamu. Jikalau doa kami, permintaan kami berkenan kepadamu Tuhan. Pimpinlah kami agar kami berdoa dengan benar, dengan hati yang benar, dan isi doa kami juga benar. Pimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebentar, saya minta HP saya nih. Endo tolong HP saya. Ya. Rasul Paulus minta supaya jemaat di Efesus untuk berdoa tak putus-putusnya, berdoa terus. Bagaimana berdoa nggak putus-putusnya? Nggak amin-aminnya gitu loh. Oh ya nggak? Ada kira amin kan selesai. Ini nggak amin-amin gitu, nggak putus-putus kan? Berarti kita berdoa terus. Artinya apa? Dengan hati. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita hadapi, apa saja persoalan dalam hidup ini, sampaikan kepada Tuhan. Tak putus-putusnya. Berdoa senantiasa katanya. Ini dia. Saya nggak tambah-tambahin. Di sini dikatakannya. Ya, apa katanya? Berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya, yang tidak berhenti. Berdoa terus. Setiap saat, setiap momen, ada banyak persoalan dalam hidup, sampaikan itu kepada Tuhan. Berdoa untuk aku juga, berdoa untuk Rasul Paulus. Nah, malam ini saya ingin ajak jemaat yang di sini maupun yang di rumah untuk memikirkan 3 hal. Orang yang berdoa, Tuhan yang mendengarkan doa, dan isi doa. Ya, jadi 3. Orang yang berdoa. Kita ini orang yang berdoa. Tuhan mau kita berdoa. Seperti tadi Rasul Paulus bilang kepada jemaat Efesus, berdoalah. Berdoalah. Tuhan mau kita berdoa. Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, doa orang benar itu besar sekali kuasanya. Besar sekali. Tuhan bahkan siap menjawab doa Abraham lebih dari yang dia minta. Lebih.
Abraham mintanya tuh dalam Kejadian 18. Fullnya, kalau ada 10 orang benar di kota Sodom atau Gomora, jangan sampai mereka dibom nuklir bersama-sama orang jahat itu. Tuhan bilang apa? Oh, bahkan saya ampuni seluruh kota itu. Lebih nggak dari yang diminta? Lebih kan? Ada Abraham hanya minta supaya kalau ada 10 orang benar, tolonglah keluar baru dibom gitu. Dibawa keluar dulu gitu. Malah Tuhan jawab lebih dari yang diminta. Kalau betul ada 10, saya ampuni seluruh kota. Wow. Dan kalau tidak ada orang 10 orang benar, seharusnya boleh dibom sama-sama. Kenapa? Karena bayangkan, tidak ada lagi 10 orang benar di kota itu. Tidak ada lagi. Kota begitu besar tidak ada 10 orang benar. Jadi bikin apa orang benar di situ? Lot itu gagal total. Bukan cuma gagal menginjilin orang Sodom, gagal mendidik anaknya juga. Walaupun dikatakan Lot itu orang benar. Banyak orang benar untuk dirinya sendiri. Tapi tidak membawa efek kepada orang di sekelilingnya. Saya melihat banyak orang benar. Orang benar yang nggak greget gitu. Ya mungkin kalau sifatnya saya, ya banyak orang-orang di dekat saya bilang, kamu terlalu neken orang. Iya karena saya orangnya tuh gitu ya, nggak bisa lah, biarin aja dia, kita liatin aja maunya dia seperti apa. Nggak bisa. Saya bukan orang begitu. Saya nggak bisa. Ini nggak bisa begitu. Lot itu mungkin biarin aja, liatin mereka, mau laki sama laki kayak, perempuan sama perempuan kayak, biarin aja gitu. Kira-kira begitu. Ya udah, makin kacau. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan, ketika Tuhan suruh anak-anaknya berdoa, Tuhan suruh anak-anaknya berdoa, itu Tuhan siap. Jikalau permintaan itu benar, artinya orang itu yang bersangkutan itu minta dengan hatinya yang tulus. Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu Abraham orangnya baik. Tuhan tahu juga Abraham lagi mikirin dia punya ponakan. Andai kata yang mau dibom itu kota lain, belum tentu Abraham mungkin ya. Apakah Abraham akan bilang ada 10 orang benar di situ? Ya, tapi karena di Sodom itu ada ponakannya, walah, ya toh. Nepotisme juga rupanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan mau kita berdoa hati kita sekarang. Nah itulah sebabnya kenapa Tuhan berkata apa? Berdoalah untuk musuhmu. Berdoalah untuk orang yang menganiayamu. Bukan kau sayang dia. Tapi dengan kamu berdoa untuk musuhmu, di situ kamu memperlihatkan hatimu kepada Tuhan. Memperlihatkan hati. Doa itu memperlihatkan hati. Orang yang berdoa sedang memperlihatkan hatinya kepada Tuhan. Begitu loh. Jangan kau pikir berdoa cuma maramin mata, melebar cepat selesai ini, Tuhan, belum selesai ini, kenapa? Bukan begitu. Doa itu adalah momen di mana kita memperlihatkan hati kita kepada Tuhan. Seberapa baik dia. Seberapa baik dia. Dia berdoa untuk siapa saja. Lah yang didoakan keluarganya, emaknya, bapaknya, adiknya, abangnya, gitu. Di sekuter situ aja, gitu. Orang lain matiin aja Tuhan. Gitu. Gimana ini? Bagaimana?
Ya enggak. Sudah ada yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan mau lihat hati kita. Saat berdoa itulah yang paling ini. Mungkin orang yang kita doakan malah nggak tahu, dia tidak dengar doa kita, dia tidak dengar. Ya. Yang dengar doa kita itu Tuhan, gitu. Ini orang yang kita doakan di kota lain kok dia nggak dengar, malah di negara lain dia nggak dengar. Tapi Tuhan yang dengar doa kita, dan Tuhan menilai hati kita yang berdoa. Ini penting. Makanya saya bilang tadi, ada 3 faktor. 1, orang yang berdoa. Orang yang berdoa. Come on. Ya. Show your heart. Perlihatkan hatimu kepada Tuhan. Siapa kamu? Melalui doa. Yang kedua, lihat Tuhan. Kalau Calvinis selalu berkata, kan segala sesuatunya sudah Tuhan tentukan. Ya kalau segala sesuatunya sudah Tuhan tentukan, ya ngapain kita berdoa lagi? Ya enggak? Tinggal doanya begini, Tuhan yang kau tetapkan, laksanakanlah. Gitu. Ya udah beres, selesai. Amin. Ya kan udah Tuhan tentukan, ya laksanakan. Tuhan mau kita berdoa. Kenapa? Karena Tuhan punya pengetahuan itu tidak ada batasnya. Tuhan tahu bukan satu kemungkinan. Tuhan tahu banyak kemungkinan. Dan Tuhan sejak dia menciptakan manusia yang berpikir sendiri, yang mengambil keputusan sendiri, jadi Tuhan sudah tahu ya kemungkinan-kemungkinan. Dan Tuhan mau tahu kita manusia tadi itu yang pertama, poin pertama, memperlihatkan kemungkinan yang mana kepada Tuhan. Tuhan tahu nggak di kota Sodom itu nggak ada orang lebih dari 10 orang benar? Tuhan tahu nggak? Tahu persis. Ya. Tuhan tahu nggak Abraham akan doa meminta begitu? Tuhan tahu nggak? Tahu. Lalu kenapa Tuhan membiarkan Abraham doa begitu? Kenapa Tuhan nggak usah doa lagi? Gua tahu kok, cuman Lot sendiri gitu. Kenapa nggak bilang begitu? Ya Tuhan biarkan. Karena Tuhan mau lihat Abraham. Ya, dia orang baik. Dia orang baik. Nah, kita perlu menjadi orang baik. Bukan cuma doa kita saja, tapi betul-betul dari tindakan kita. Abraham tuh orang baik. Dia bawa keponakannya keluar dari Mesopotamia sampai ke Kanaan. Ponakannya makin kaya, makin hebat. Rupanya Lot itu pintar juga. Dia bukan bodoh-bodoh amat gitu. Dia pintar. Dan dia katanya kekayaannya makin besar, pembantunya makin banyak. Ya kalau sekarang kira-kira dia buka perusahaan, karyawannya juga rame gitu. Sehingga apa? Karyawannya dengan karyawannya Abraham seringkali cekcok. Kalau Lot itu ponakan yang tahu diri, Lot lah yang ngomong, Om, ya. Ini daripada karyawan kita cekcok terus, aku pindah aja ya ke sana. Enggak, sampai Abraham yang ngomong. Dan cara Abraham ngomong tuh bayangkan, daripada nanti kita berdua yang cekcok, ya. Sekarang ini anak buah kita dulu yang cekcok. Lama-lama nanti kita dua yang cekcok. Maka itu kita pisah aja. Kalau kau ke barat, aku ke timur. Alkitab mencatat, ketika Lot melayangkan matanya memandang ke tepi sungai Yordan yang subur, langsung dia memilih tempat itu. Coba bayangkan, mestinya dia bilang gitu, Om yang bawa saya,
Om yang besarkan saya, ya kan? Ya, Om pilih dia duluan. Ntar sisanya baru saya. Oh, Tuhan akan lihat dia hebat sekali. Tapi enggak. Alkitab mencatat, langsung Lot melayangkan matanya. Mana yang paling subur nih kira-kira? Di situ paling subur. Paling subur, ekonominya paling banyak, penjudi juga ramai, pelacur juga penuh di situ. Wah, pasti ramainya minta ampun. Betul nggak? Aku pilih sana aja. Dia tidak tahu. Anaknya rusak, ya, semuanya rusak. Istrinya dari mata duitan, mau dibawa keluar kalungnya ketinggalan. Dia lihat ke belakang. Ya. Kacau. Oke, show hati. Tuhan yang baik dengan menyuruh kita berdoa saja, itu Tuhan sudah Tuhan yang sangat baik. Bayangkan kita itu tadi ada lagu, dari lumpur diangkatnya. Kita ini dari lumpur diangkat, diselamatkan itu sudah hebat, gitu. Diangkat. Dan Tuhan masih mempedulikan kita. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mau menuntun jalan hidup kita. Luar biasa baiknya Tuhan. Kita diselamatkan. Kita diselamatkan. Setelah diselamatkan, kita disuruh berdoa. Berdoa. Anak-anak Tuhan berdoa. Tuhan ada suruh orang yang berdoa? Ada suruh orang yang berdoa? Saya pernah mengatakan, cuman satu doa yang orang bukan anak Tuhan, yang Tuhan dengar. Cuman satu doa. Anda tahu gak doa apa? Cuman satu pokok doa. Yang orang bukan anak Tuhan doa, yang Tuhan dengar. Cuman satu doa. Apa itu? Meminta keadilan. Sebagai manusia ciptaan. Nah, itu yang dilakukan oleh janda yang Tuhan kasih umpama, datang kepada hakim, minta pembelaannya. Minta pembelaannya. Jadi kalau manusia siapapun juga di muka bumi ini, yang percaya Tuhan gak percaya Tuhan, kalau ditindas dan dia berseru kepada Sang Pencipta, tolonglah, aku tertindas sebagai manusia yang Engkau ciptakan. Tuhan akan dengar. Tetapi kalau bukan anak Tuhan, minta ini, minta itu sama Tuhan, Tuhan dengar gak? Itu apa Tuhan jawab dia? Ya gak? No, tidak ada keterangan di Alkitab. Kalau minta keadilan, semua, karena dia Tuhan yang maha adil. Gitu. Dia Tuhan yang maha adil. Oke. Manusia berdoa memperlihatkan hati kita. Tuhan yang menyuruh anak-anaknya berdoa, itu artinya apa? Dia siap melihat hati anak-anaknya dan siap mengakomodasi permintaan anak-anaknya. Ya. Adakah permintaan doa Abraham dari begitu banyak dia minta yang Tuhan bilang? Enggak. Enggak mau. Abraham malu sendiri. Dari 50 turun 45, turun 40, turun 30. Waduh. Turun jadi 10. Ya. Malu sendiri sudah, malu. Padahal Tuhan kabulkan terus. Dia minta kabulkan terus. Sampai dia malu. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kepada orang yang baik.
kepada orang yang baik. Betapa baiknya Tuhan. Tuhan lebih baik dari orang yang baik, gitu loh. Ya, intinya di situ. Jangan berpikir Abraham sudah baik. Tuhan lebih baik dari Abraham. Makanya Tuhan ikutin aja doanya. Mungkin Abraham mau bilang, kalau 5, udah nggak enak hati. Nggak enak hati. Sampai 10 dia berhenti. Baik Tuhan. Orang yang berdoa, Tuhan yang mendengar doa. Dan yang ketiga, isi doa. Oh, ya. Isi doa. Rasul Paulus ngomong apa? Berdoalah untuk aku. Wah, untuk aku juga. Jika aku buka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Isi doanya. Nah, hebat sekali gini. Paulus nggak bilang, berdoalah untuk aku. Supaya kami bisa ada kecukupan. Berdoalah untuk aku. Supaya dapat penginapan yang enak. Berdoalah untuk aku. Ya, kalau sekarang, motornya yang bagus. Mobilnya. Berdoalah untuk aku. Dapat pasangan yang cocok. Berdoalah untuk aku. Berdoa untuk kamu apa? Paulus bilang, berdoalah untuk aku. Supaya apabila aku membuka mulut, aku dikaruniakan kata-kata yang tepat. Saya selalu berdoa, Tuhan, tolong saya supaya jangan salah jawab orang di Facebook, di WhatsApp. Orang screenshot, lihat, Dr. Suhentolio ngomong begitu. 1 kali cukup. Mau di-delete, tempat kita yang ke-delete, di sana enggak. Berdoalah untuk aku. Berdoalah untuk aku. Ya, supaya hati-hati. Hati-hati. Betul, ini zamannya perlu hati-hati. Ini kadang-kadang ini telunjuk ini sangat bahaya. Ya. Harus sangat hati-hati ini. Ini jangan main-main, saya kasih tahu. Ya. Zaman dulu pakai mulut. Lebih maju sedikit pakai pen. Ketik-ketik jadi buku, sangat bahaya itu. Apa yang sudah kita omongkan? Apa yang kita sudah omong? Kalau yang masih mulut, lisan, enggak, saya nggak pernah omong begitu kok. Mana buktinya? Puyang juga dia mau nyari buktinya di mana gitu kan. Kalau yang buku, ini Pak. Sekarang. Ya, ampun. Di screenshot ya. Habis kita. Berdoalah untuk aku. Berdoalah untuk aku. Ketika saya berpikir-pikir akan hal ini, tahukah Anda, misi Amerika yang begitu dahsyat, ribuan, ratusan ribu misioneri dikirim keluar dari Amerika, ke Afrika, Asia, kemana-mana, Amerika Latin, ke Rusia, Eropa, itu semuanya. Siapa memulainya? Dan di mana itu dimulai? Cerita yang sangat terkenal itu adalah tentang hashtag prayer group. Hashtag itu tumpukan jerami. Kelompok doa tumpukan jerami. Sejumlah mahasiswa William College tahun 1806. Tadinya
mereka ada semacam persekutuan doa di satu lokasi di bawah pohon, di satu tempat yang rindang. Tiba-tiba terjadi kayak badai angin besar, hujan besar. Mereka lari ke sebuah gudang jerami. Dan di tumpukan jerami itulah 5 orang berdoa. Namanya Samuel J. Mills, James Richard, Francis Robin, Heavy Loomis, dan Biram Green. 5 anak muda. Di tumpukan jerami itulah mereka berdoa. Belum pernah ada pokok doa itu. Mereka berdoa untuk apa? Untuk bangsa-bangsa lain yang belum pernah mendengar Injil. Untuk bangsa-bangsa lain yang belum pernah mendengar Injil. Di gereja-gereja zaman itu dan sebelumnya belum ada pokok doa macam begitu. Belum ada pokok doa begitu. Nah, saat itulah 5 anak muda itu ditumpukan jerami 1806. Mereka berdoa. Pokok doa mereka adalah bangsa-bangsa lain yang belum pernah mendengar Injil. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan di sorga terharu. Rupanya ada orang Kristen yang peduli pada bangsa lain yang belum mendengar Injil. Minimum ada 5 ditumpukan jerami. Mereka berdoa sambil menunggu badai hujan berhenti. 2 tahun kemudian, setelah mereka banyak berdoa untuk bangsa-bangsa lain yang belum mendengar Injil, 1808 dibentuklah persekutuan The Brethren, persaudaraan The Brethren. 1808. Dan 1812 dibentuklah mereka yang mempelopori yang namanya ABCFM. ABCFM, American Board of Commission for Foreign Mission. Terbentuklah, dan misioneri yang pertama dikirim oleh mereka pada waktu itu, ya, pada waktu itu 1812, the ABCFM sent its first missionaries, Adoniram and Heseltine Jetson, Samuel and Roxana Pecknott, Samuel and Harriet Noel. 3 pasang suami istri plus 2 bujangan, Gordon Hall dan Luther Rice, menuju ke India dan sekitarnya. Inilah misioneri-misioneri pertama yang dikirim dari benua Amerika. 1812. Hasil doa dari 5 orang muda di sebuah tumpukan jerami, di sebuah gudang jerami. Jemaat yang saya kasih di sini maupun yang di rumah, pokok doa. Pokok doa itu mencerminkan
Persoalan apa yang engkau peduli? Persoalan apa? Apa yang menjadi hal utama dalam hidupmu? Apa yang selama ini berkecamuk di hatimu? Dan apa yang banyak kamu pikirkan selama ini? Apa yang kamu utamakan dari pokok doamu? Dari pokok doa. 5 anak muda itu, mereka sudah diselamatkan, kata. Mereka sudah diselamatkan. Dan mereka peduli kepada bangsa-bangsa yang lain yang belum dengar Injil. Bagaimana dengan mereka? Mereka berdoa. Nah, karena pokok doa mereka inilah Tuhan memakai mereka menggerakkan misi dengan membentuk sebuah persekutuan yang peduli kepada bangsa-bangsa yang lain. Kemudian dari situ dibangunlah sebuah commission. American Board of Commission for the Foreign Mission. Sehingga dari mission board itu dikumpullah dana dan tanya, siapa yang siap pergi keluar kepada bangsa-bangsa yang belum dengar Injil. 3 pasang suami istri plus 2 orang yang masih bujangan. Mereka berangkat. Pelayaran yang gak gampang. Setengah tahun. Anda boleh coba setengah tahun dalam kapal yang tidak terlalu besar zaman itu, goyang terus, belum pakai mesin. Tunggu anginnya. Setengah tahun, gak heran. Kalau yang bisa muntah pusing punya, itu hampir isi perutnya udah habis. Jadi akhirnya terbiasa juga. Setengah tahun kan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang kau doakan? Saya seringkali menasehati mahasiswa, terutama Anda sudah tinggal mungkin setahun atau setengah tahun mau tamat. Tuhan mau lihat hatimu. Jemaat baik pun yang di rumah, apa yang jadi isi hatimu? Apa pokok doamu? Apa yang kau doakan? Saya berdoa supaya gereja yang benar bertambah. Saya berdoa supaya lebih banyak orang dibenangkan untuk Tuhan. Saya berdoa terus supaya GBIA bertumbuh di mana-mana. Bertumbuh di mana-mana. Gereja yang benar, yang Alkitabiah eksis sebagai sebuah kesaksian bagi dunia ini di akhir zaman. Saya pernah khotbah di Semarang, saya bilang kalian walaupun kecil, tapi kamu ada di sini. Ini akan menjadi faktor yang memperberat hukuman untuk orang-orang di kota ini. Karena satu hari kalau mereka pergi ke neraka dan mereka dihukumkan dan mereka mulai cari alasan bahwa di kota kami tidak ada kebenaran, tidak ada benar, bagaimana kami tahu? Tuhan akan bilang, di jalan itu, di rumah nomor itu, ada orang benar di situ. Ada kebenaran dipancarkan. Kamu hanya tidak peduli. Itu saja. Nah, Tuhan mau kita ada di mana-mana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa isi doamu? Orang-orang di kampungmu bagaimana? Orang-orang di kotamu bagaimana? Sanak familimu bagaimana? Sekali lagi, apa isi doamu? 5 orang muda dari William College berdoa. Sejarah mencatat, dari mereka lah gerakan misi ke seluruh dunia.
dari Amerika. Kita berdoa. Mari kita renungkan. Mari kita renungkan. Jemaat yang dikasihi di sini maupun yang di rumah. Mari kita renungkan. Bagaimana hati kita yang berdoa? Dan seberapakah kita mengenal Tuhan kita? Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan yang memberi kesempatan kita untuk berdoa. Memberi kesempatan kita untuk meminta kepadanya. Dan apakah isi doa kita selama ini? Apa yang kita minta? Apa yang menjadi perhatian kita? Bapa di sorga, kiranya firman-Mu yang singkat, hanya 30 menit ini Tuhan, akan kami renungkan. Dan akan kami ingat setiap kali kami berdoa. Kami ingat ini. Hati kami. Dan Engkau. Dan isi doa kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.